Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kaum muda dan anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Tadi sudah dinyalakan lilin, tanda cahaya Kristus mulai bernyala. Pertanyaan bagi kita, apa arti, apa makna Advent bagi kita? Dalam gereja kita selalu diberikan kesempatan bagi kita ketika menjelang perayaan-perayaan iman yang besar, Paskah dan Natal, selalu diawali dengan masa pertobatan. Untuk Natal selalu diberikan masa Advent. Untuk Paskah selalu diberikan masa Prapaskah. Tapi bagaimana dalam kenyataannya, dalam praktek kita? Sejauh mana masa pertobatan itu sungguh bermanfaat bagi kita? Sejauh mana masa Advent ini kita manfaatkan untuk kita merenungkan kembali kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka ketika dalam bacaan dikatakan berjaga-jagalah, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kujaga? Kalau tadi dalam bacaan jelas, seorang tuan mau pergi dan ketika dia nanti pulang, diharapkannya semua orang yang ada di rumah itu sedang berjaga-jaga menantikan dia datang. Tetapi untuk kita apa? Apa yang mau kita harapkan dengan berjaga-jaga? Dan apa yang mau kita lakukan dengan kata berjaga-jaga? Maka banyak orang ketika masuk mulai masa Advent, yang dia pikirkan adalah Natal. Orang menjadi tidak sabar menanti. Orang tidak sabar menunggu. Saya tidak tahu kalau di Bandung ini, tapi kalau di daerah kami sana di Medan, begitu masuk Advent udah mulai, besok udah mulai Natal. Dan begitu bergembira, begitu bersukacita orang merayakan Natal, padahal baru mulai Advent. Ketika diprotes, banyak orang yang jawab, kan tanggal 25 itu hanya mengikuti tradisi saja. Oke, benar, ya. Tidak ada yang tahu persis tanggal 25 itu Yesus lahir. Tetapi persoalan berikutnya adalah ketika kita diajak, mau nggak kita Natal pas 17 Agustus? Nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Masih lama Natal katanya. Kalau pas mulai Advent dia katakan kan tidak jelas tanggalnya, tanggal berapa Yesus lahir. Tapi begitu diajak, ayo tanggal 17 Agustus kita rayakan Natal, kan masih jauh. Di mana kata jauhnya? Ironis yang membuatmu tidak mengerti akan arti persiapan. Maka ketika kita berkata masuk masa Advent, yang kupikirkan pertama adalah baju apa nanti yang kupakai pas Natal. Kita sibuk dengan persiapan kita. Bagaimana dekorasi Natal nanti. Bagaimana nanti pakaianku ketika malam Natal, ketika hari Natal. Atau bahkan mungkin sudah mulai merancang kemana nanti liburan Natal tahun baru. Akhirnya persiapan Natal menjadi hilang. Kalau ditanya, pokoknya kami sekarang masuk masa Advent. Apa manfaatnya Advent? Yang penting lewat. Yang penting nanti selesai masa Advent, kami Natal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa Advent secara khusus oleh gereja diberikan bagi kita adalah masa persiapan.
Maka dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kami ini orang najis. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kita bisa bayangkan saja bagaimana kain kotor di rumah kita. Baju yang sudah kotor misalnya. Ketika kita meletakkannya ke ember, kita bisa melemparkannya saja begitu saja. Ya. Tidak peduli kita mau kena air langsung atau tidak, pokoknya karena dia sudah dianggap kotor, biarlah dia semakin kotor. Tetapi ketika kain itu atau baju itu sudah disetrika dengan baik, pasti ketika kita memindahkannya, kita akan memindahkannya dengan pelan-pelan supaya jangan sampai rusak lipatan setrikanya. Supaya tetap rapi, supaya tetap terjaga dengan baik. Dan saatnya ketika aku memakainya, pakaian itu masih dalam keadaan bagus. Nah, kita bayangkan bagaimana diri kita ketika kita dinajiskan oleh dosa-dosa kita. Kita dicampakkan, kita bisa dilemparkan seperti kain kotor tadi. Nah, bagaimana memulihkannya? Sama seperti kain itu juga, ketika dia sudah dicuci, sudah disetrika dengan baik, maka kita akan memperlakukannya dengan baik juga. Demikian juga hidup kita, diri kita. Ketika kita berdosa, kita dicampakkan begitu saja. Tetapi begitu kita disucikan kembali, ketika kita bertobat, kita akan diperlakukan dengan baik lagi. Kesadaran inilah yang mengajak kita, yang membuat kita untuk selalu, aku mau menjadikan diriku sebagai orang yang bertobat. Aku mau menjadikan diriku sebagai orang yang suci. Bagaimana aku memperlakukan diriku supaya aku suci? Banyak hal dalam gereja kita. Tadi kita diingatkan, diajak, berjaga-jagalah katanya. Berjaga-jaga di sini artinya apa? Kita mau bertobat kembali. Kita mau kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu kupertobatkan, apa yang perlu kujaga dalam hidup masa Advent ini, tentu kita sendiri sadar seperti apa diri kita. Tentu kita tahu siapa aku. Kita sendiri sadar bagaimana kehidupanku selama ini. Kini aku mempersiapkan diriku untuk menyambut Yesus yang datang. Apakah aku layak untuk menerimanya? Apakah aku layak untuk membiarkan diriku sebagai kandang untuk Yesus lahir? Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya tetap ada dalam hati kita. Supaya kita bisa berpikir, supaya kita bermenung, apa yang mau kutobatkan? Apa yang mau ku minta kepada Tuhan supaya dosaku diampuni? Kelemahan kita pada saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita berdosa. Ini kelemahan kita. Kita tidak sadar bahwa kita berdosa. Kita lebih sadar kalau orang lain yang berbuat dosa. Maka begitu orang melakukan kesalahan sekecil apapun, orang dengan gampang menilai bahwa dia salah. Orang dengan gampang menilai bahwa dia orang berdosa. Tapi begitu kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal yang dosa, kita sendiri masih bertanya, apakah itu dosa atau enggak? Apakah itu dosa atau tidak? Ini hal yang menjadi permenungan kita. Berjaga-jagalah. Itu kata inti yang perlu kita pegang pada hari ini. Kita diajak untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus Kristus. Memang perayaan Natal ada perayaan sukacita, perayaan kegembiraan.
Orang akan selalu terbawa oleh suasana kemeriahan yang membuat kita tidak sadar bahwa Yesus datang untuk memperbaharui hidup kita. Kita mungkin hanya sadar bahwa dia datang, maka kita rayakan hari ulang tahunnya, hari kelahirannya, hari sukacita kita. Tapi mari kita memetik makna dari peristiwa itu. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia hadir? Untuk apa dia dilahirkan sebagai seorang manusia? Allah merendahkan dirinya. Dia rela membiarkan putranya yang tunggal sama seperti kita. Tujuannya adalah untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Maka ketika kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya, kita disucikan, kita ditobatkan kembali. Untuk kelak kita pun bisa mendapatkan keselamatan kekal. Amin.